Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 545 Thomas Kin. Thomas berjalan ke belakang ruang rias itu dan langsung memanjati dinding tersebut. Ruang rias ini merupakan sebuah ruangan berbentuk persegi dan ini adalah hal mudah bagi Thomas untuk masuk dengan cara memanjat. Sebenarnya, Thomas mampu untuk menghancurkan atap penutup ruangan yang terbuat dari beton bertulang itu. Namun dia tidak menghancurkannya karena dia khawatir hal ini akan melukai Yamanda nantinya. Oleh karena itu, dia pun memilih untuk masuk melalui lubang ventilasi. Setelah masuk ke dalam lorong ventilasi, dia pun merangkak selama beberapa saat dan akhirnya ia pun tiba di atas ruang ganti tempat Yamanda berada. Saat ini, pintu ruangan itu sudah bolong dibuat keempat pria berkulit hitam itu. Keempat pria itu sangatlah bersemangat setelah melihat kecantikan Yamanda dan juga tubuh Yamanda yang seksi itu. Setelah membolongi pintu tersebut, salah satu dari mereka mengulurkan lengannya ke dalam untuk membuka pengunci pintu tersebut. Ah! Tiba-tiba terdengar suara teriakan dan ekspresi pria berkulit hitam itu terlihat kesakitan. Dia langsung mengulurkan kembali lengannya. Terlihat sebuah anting sebesar jempol tertusuk pada lengannya dan membuat lengannya dibasahi oleh darah. Pria berkulit hitam langsung mengomel dan menendang pintu tersebut. Saat ini, kedua kaki Yamanda terasa begitu lemas dan tubuhnya terasa begitu panas. Kesadaran dirinya juga semakin berkurang. Hei! Setelah mendengar suara teriakan itu, Yamanda langsung menegakkan kepalanya dan melihat keberadaan Thomas di sana. Yamanda merasa begitu senang. Akhirnya kamu datang juga. Thomas melihat sejenak kondisi di tempat itu. Meskipun dia mampu melawan keempat pria berkulit hitam itu dengan mudah, namun terdapat begitu banyak reporter di luar sana. Jika dia memukul keempat pria berkulit hitam itu, nantinya dia akan kesulitan untuk memberi penjelasan kepada para reporter. Saat ini, wajah Yamanda terlihat begitu merah dan tatapannya terasa begitu kabur. Sepertinya dirinya memanglah diracuni. Thomas mengulurkan lengannya, tarik aku. Yamanda menarik lengan Thomas dengan erat dan Thomas langsung menariknya ke atas. Mereka berdua saat ini berada di lorong ventilasi dan Yamanda langsung menjatuhkan tubuhnya di dalam pelukan Thomas. Dirinya seperti tidak lagi bisa menahan semua rasa ini dan langsung membebankan tubuhnya di dalam pelukan Thomas. Saat ini, Yamanda mulai menjalarkan tangannya ke dalam baju Thomas dan mulai meraba tubuhnya. Thomas mengerutkan keningnya, "Nona, jangan lakukan ini di sini." Thomas tidak memiliki pilihan lain dan hanya bisa memilih untuk menekan bagian keningnya sebanyak 2 kali. Saat ini, kondisi Yamanda mulai membaik, namun tubuhnya masih begitu lemas. "Mari pergi, aku akan membawamu keluar dari tempat ini." Thomas membawa Yamanda keluar dari lorong ventilasi tersebut dan setelah keluar, mereka melihat begitu banyak reporter di sana. Thomas menelentangkan tubuh Yamanda dan melihat kondisi wajahnya yang begitu merah. Thomas tahu kalau dirinya pastilah diracuni. "Aku tidak membawa jarum saat ini, tahanlah sebentar." Thomas lupa membawa jarum dan dia hanya bisa menggunakan totok titik akupuntur dan blind massage untuk memulihkan kondisi tubuh Yamanda. Beberapa menit kemudian, kondisi tubuh Yamanda semakin membaik. Thomas lalu bertanya padanya. "Di bawah sana terdapat begitu banyak reporter, bagaimana cara kita pergi dari tempat ini?" Yamanda menarik napas, "Berikan aku ponsel, aku akan menghubungi Kak Mia." Setelah menghubungi manajernya, Kak Mia juga merasa begitu panik. Dia tidak menyangka hal seperti ini bisa menimpa Yamanda.
Mereka berdua pun berbaring di atas atap sambil menunggu Kak Mia datang menyelesaikan masalah ini. Kenapa mereka bisa masuk? Thomas merasa sedikit kebingungan. Meskipun Yamanda tidak membawa ajudan di sisinya, namun tidak mungkin tidak ada satupun asisten di sisinya. Kenapa dia bisa ditinggal sendirian? Dr. Stranger Thomas Kin, bab 546 dikepung reporter. Yamanda pun berkata dengan dingin, tidak perlu mencurigai orang lain lagi. Satu-satunya orang yang membenciku di dunia hiburan ini adalah Fendi. Ekspresi Thomas saat ini terlihat begitu murung, sepertinya Fendi itu benar-benar tidak sadar diri. Pria brengsek itu bahkan menganggap dirinya penting di dunia hiburan ini. Persaingan di dunia hiburan memanglah kerap terjadi. Kedua belah pihak saling menjatuhkan satu sama lain hanya demi mendapat ketenaran. Oleh karena itu, Thomas juga tidak menghiraukan mereka. Namun dia tidak menyangka kalau Fendi menggunakan cara seperti ini. Sepertinya bocah brengsek ini tidak bisa lagi dibiarkan begitu saja. Beberapa saat kemudian, Kak Mia pun datang dan tersenyum sambil berkata, "Kenapa kalian semua ada di sini?" Salah satu reporter tersenyum dan berkata, "Apakah kamu tidak tahu apa yang sudah dilakukan oleh artismu itu?" Kak Mia tersenyum, "Apa yang dilakukan oleh artisku? Sepertinya kalian memiliki berita yang sangat panas." Karena telah mengetahui Yamanda sudah berada di kondisi yang aman, Kak Mia juga tidak lagi merasa khawatir. Manajer Liu tersenyum, Kak Mia terlihat begitu tenang. "Mungkin kamu akan terkejut setelah kamu masuk ke dalam nantinya." Setelah menunggu beberapa saat dan tidak ada respon apapun, manajer Liu pun mencari beberapa orang untuk mendobrak pintu tersebut. Setelah pintu ruang rias itu terbuka, semua reporter bergegas masuk karena ingin mendapat potretan pertama. Setelah mereka masuk, mereka hanya melihat 4 pria berkulit hitam dan juga menemukan pintu ruang ganti yang hampir hancur, namun tidak terlihat satupun orang di dalam sana. Mereka semua telah melihat kondisi yang luar biasa itu, tetapi di mana wanita itu berada? Tanpa adanya wanita itu, hal ini tidak akan bisa menjadi masalah besar. Tetapi Yamanda tidak berada di sini. Setelah Kak Mia berjalan masuk, dia pun merasa lega dan tersenyum. "Manajer Liu, apa yang ingin kamu perlihatkan pada para reporter? Dari mana asal beberapa warga asing ini?" Ekspresi wajah manajer Liu terlihat begitu murung. Dia segera menghampiri keempat pria berkulit hitam itu dan bertanya sesuatu pada mereka. Setelah itu, ekspresi wajahnya berubah drastis. Ia menggertakkan giginya. Yamanda yang telah diracuni itu masih sanggup untuk melarikan diri. Saat ini, manajer Liu hanya menatap ke arah Kak Mia sambil berkata, "Hehe, kita lanjutkan pembahasan ini besok." Setelah itu, manajer Liu pun membawa semua reporter itu pergi dari tempat ini. Para reporter itu memiliki sedikit hubungan dengan manajer Liu. Mereka memiliki hubungan yang lumayan dekat karena adanya kaitan bisnis di antara mereka. Setelah manajer Liu keluar dari ruang rias itu, semua orang pun mengikutinya keluar. Puluhan menit kemudian, Thomas pun memeluk Yamanda dan melompat dari atas atap. Kak Mia begitu terkejut melihat Yamanda berada di kondisi yang aman. Hal ini pun membuat dirinya merasa begitu lega. Kak Mia lalu menatap Thomas dengan tatapan yang penuh akan rasa terima kasih. "Terima kasih, cepatlah pergi ke mobilku terlebih dahulu." Setelah tiba di mobil Kak Mia, Thomas pun menyuruh Denny untuk mengantarkan jarum. Saat ini, Yamanda mulai tidak menyadarkan diri. Dia kembali meraba tubuh Thomas dan saat ini leher Thomas sudah dipenuhi oleh bekas ciuman Yamanda. Setelah jarum itu diantar, Thomas langsung memulai pengobatan akupuntur. Dia menusukkan jarum tersebut pada titik pendingin tubuhnya dan hal ini membuat Yamanda mengeluarkan begitu banyak keringat dingin. Yamanda menghela napas yang panjang dan dia juga perlahan sadar. "Nona,
Kamu memanglah memiliki nyawa yang besar. Kamu bahkan bisa lolos dari bahaya ini. Yamanda menggelengkan kepalanya, tidak semudah itu. Fendi menghabiskan begitu banyak energi untuk menjatuhkan Yamanda. Semua ini tidak mungkin sampai di sini saja, pastilah terdapat masalah lain lagi nantinya. Bersambung. Titik.